Ya, ini dan jadi beragama di era postmodern itu agama menjadi menarik, Tapi kalau beragama di era tradisional, agama itu menjadi penting. Jadi di era modern, misalnya di Banda Aceh, kalau sudah ini kategorinya kategori postmodern, jadi semuanya menarik. Kalau penceramah harus datang dari luar Aceh karena menarik. Meskipun ayat dan hadisnya sama. Ya, karena emang era itu, karena nanti ada era postmodern, kemudian ada era planetary civilization. Tapi saya pikir kita tidak akan bicara itu. Tidak akan bicara masalah Ramadan, karena di sini banyak saya lihat para penceramah, para ustadz, para asatis, kemudian teman-teman dari IKAT juga sudah ini. Saya mau sharing pengalaman saya. Udah boleh. Lanjut. Kada nyalon, kada konsentrasi lon. Jadi ada sebuah pengalaman. Pengalaman ini mungkin bisa saya sharing di sini. Beberapa tahun yang lalu saya ke Melabuh. Karena saya suka berpergian ke Melabuh. Jadi saya sempat bertemu dengan, mungkin Bapak, makanya karena di YouTube kan tidak pernah naureng, orang yang dituduh sesat di Polres Melabuh. Waktu itu saya pergi bersama dengan salah seorang profesor dari UI Narangiri. Kebetulan kami mengajar di sana. Jadi ketemu saya dengan grup yang disinyalir sesat. Jadi disinyalir sesat. Nanti akan saya kaitkan dengan Ramadan. Jadi beliau ini dikategorikan sesat oleh masyarakat. Ini kenapa penting saya jelaskan ini, karena terkait dengan kita beragama hari ini ketika mengalami satu lompatan, apa yang disebut dengan dalam bahasa sederhana itu pengalaman puncak. Pengalaman puncak yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan ultimate experience. Ultimate experience itu terjadi sama semua orang, dan ini terjadi sama yang abang ini. Jadi abang ini mengalami pengalaman spiritual di tengah laut, yang kemudian dia banyak pengikutnya. Tetapi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi sama dia, sehingga dia menceritakan pengalaman tersebut kepada orang. Ketika dia ceritakan lon di tengah laut nalung kalen putakeun cahaya, nanti YouTube tolong diedit beberapa. Ada cahaya, kemudian cahaya tersebut dia lihat menyelamatkan dia, sehingga dia itu meyakini itu sebagai sebuah pengalaman puncak dia, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan ultimate experience. Dan itu diceritakan kepada orang. Diceritakan kepada setiap orang dia jumpa, dia ceritakan tentang pengalaman itu yang kemudian membuat dia dikatakan sebagai karomah. Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi itu. Beberapa tahun sebelumnya saya penelitian saya tentang dunia spiritual, dan saya naik bus dari Banda Aceh ke satu tempat di Pulau Sumatera, 2 hari 2 malam. Ada satu orang di samping saya duduk dengan saya, jenggotnya panjang, orangnya orang biasa, orang Banda Aceh besar. Waktu itu saya sedang buat penelitian. Dia selama 2 hari 2 malam menceritakan bukan kekeramatan. Jadi dia menceritakan bagaimana hubungan dia dengan Allah. Lun munyo iblang hanai lo sembahyang 2 rakaat itrujun. Saya sudah bilang, "Dek ni cerita Pak Lon, jangan cerita dron. Hanjir lo tuan cerita dron." Naik bus sama saya, dia lihat selawah. Lun nyan kalon-kalon utun tengku atau puy kelon adik atau bang lah, karena beliau dah tua. Nyan iya long kalon. Air dia lihat. Jadi 2 hari 2 malam itu dia menceritakan semua pengalaman spiritual dia. Dia ceritakan, dan beberapa orang banyak yang saya temui seperti itu. Nanti akan saya kaitkan dengan Ramadan. Jadi pengalaman spiritual itu menjadikan dia sebagai pusat atau momen di mana dia, dalam bahasa sufi disebut dengan alam al-saghir, dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Makrokosmos alam al-kabir. Bahasa kampungnya adalah terhubungnya manusia
sebagai seorang khalifah yang dia itu menjadi mikrokosmos dalam kehidupan ini dengan alam semesta. Jadi seolah-olah ketika apa yang dia kehendaki itu sampai ke dia, sama juga yang terjadi di di Melabuh itu dan di kawasan Nagan Raya dan sekitarnya itu saya katakan itu drone kon keramatnya. Ya keramat kan bagahilun. Drone dengan pengalaman. Pengalaman itulah yang itu kemudian menghubungkan drone Anda dengan alam semesta. Dan ketika sudah terhubung antara mikrokosmos atau dalam alam as-saghir dan alam al-kabir, maka makrokosmos atau alam al-kabir itu akan ikut apa yang Anda inginkan. Dan sehingga orang awam mengatakan Anda itu sudah karamat. Jadi karena itu pengalaman drone yang paling puncak. Pengalaman puncak artinya adalah pengalaman di mana dia tidak akan mengalami pengalaman yang lain selain pengalaman tersebut, dan pengalaman tersebutlah kemudian yang menjadi pusat kesadaran dia bahwasanya dia sudah beragama dan sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan ketika itulah dia merasa bahwasanya nyulunja awan ya ada long. Ya apa takunian? Dipayungi awan dengan doa. Ada beberapa yang saya bawa di Banda Aceh. Ketika dia berdoa, awannya datang ke kuburan Syekh Kuala. Karena yang saya bawa profesor, dia mampu memahami itu. Jadi alam itu ketika Anda sudah surrender itu artinya submission. Submission itu bahasa Indonesianya menyerah diri. Jadi ketika submission itu kita tunduk begini, maka alam itu akan secara otomatis menganggap kita sebagai khalifah. Dan disitulah kemudian alam semesta akan masuk di dalam alam pikiran kita. Nah, di sini nanti ada 4 efek. Efek yang pertama, yuk kok serius tak mendungu. Yuk mantap muka dimah. Hah? S3 anak pun malun S3. Jadi ketika ada orang seperti itu, maka dia akan mengalami 4 hal. 4 hal. Jadi karena urusnya banyak, ini yang biasanya terjadi sama orang kalut. Akan terjadi 4 hal. Hal yang pertama, dia akan berbicara tanpa bisa dipotong. Pegah habat tabi urunya. Tidak bisa dibantah omongan dia. Karena dia diberikan input dari alam semesta sehingga dibicara terus. Pegah habat kedua, Pak. Hanya pada bantah teh urunya. Nah, itu biasanya terjadi. Jadi menyatakan orang tilap tiba di tapu. Jadi dia bicara terus, bicara tahu semuanya. Karena apa? Dia tidak bisa menahan input yang masuk ke badan dia, terutama orang yang gleh batin. Jadi ketika batin kita bersih itu artinya clean dan dia betul-betul menjadi wadah, dan wadah itu kemudian masuk sekian informasi, otak kita bersih, maka dia akan memberikan sekian curahan ilmu. Dalam kajian akal disebut dengan dia mendapatkan dari ma'mal al-ilmi, curahan ilmu yang unlimited. Unlimited itu artinya ilmu yang tidak terbatas karena batinnya bisa menahan, dan ada beberapa individu yang tidak kuat. Tidak kuat biasanya dia minta maaf meninggal dunia. Jadi ketika terjadi proses curahan itu kita tidak mempersiapkan. Bahasa sederhananya begini, ketika bulan puasa kita tidak mempersiapkan batin kita itu seperti ember atau apapun lah namanya, dalam bahasa sufi disebut dengan great ocean, samudra yang cukup besar, itu dia akan datang berbagai input, berbagai informasi alam. Dan informasi alam itu bagi mereka yang tidak punya guru, maka dia akan berbicara tanpa tidak bisa di stop. Cukup le kebegahabangnya. Karena mandung debu. Dan ilmiah hanya tujuan patro. Itu satu kecenderungan. Dan ini terjadi biasanya sama laki-laki. Jadi kalau dia sudah mengalami pengalaman puncak dalam tadi saya katakan ultimate experience, dan dia akan berbicara kepada kopi, dia bicara terus. Semua dia bicara dan tidak bisa di stop. Unstoppable, tidak bisa di stop. Yang kedua, dia bisa mengobati orang. Nah, dan ini biasanya terjadi sama perempuan. Saya jumpa beberapa orang perempuan yang dia ketika sudah sampai di satu level itu ada beberapa level keberagamaan kita itu, dan dia nanti bisa mengobati orang tiba-tiba kaji ke penyanggop, kaji ke
pupulih gop. Dan dia tidak tahu dari mana input itu. Karena dia tidak punya guru yang menjelaskan itu, dia menganggap itulah segala-galanya. Padahal dalam dunia spiritual itulah the beginnings. Awal dari permulaan. Yang tadi juga demikian. Yang tadi orang berbicara banyak sekali, pada itu permulaan. Bukan everything, bukan segala-galanya. Makanya kalau ada orang yang memiliki pengalaman puncak, tidak punya guru yang mampu menjelaskan itu, maka dia menganggap MSI. Lu kan master segala ilmu. Kagak anggap drone ke malim Pak. Malim. Dan saya tidak sebutkan orang, ada beberapa penceramah. Itu saya harus jelaskan pengalaman spiritual dia. Jadi drone jamun di nanggroa, tom nungulumponyo, nam nempok ngepopulan, nam nempok ngepopulan. Jadi begitu kita pleh itu artinya kita bongkar pengalaman spiritual dia itu, dan dia menjadi surrender, nggak sombong lagi. Tidak sombong karena ilmu, tidak sombong karena dia didengar orang. Bahwasanya perjalanan spiritual kamu itu ada yang mengkondisikan dari alam atau disebut dengan makrokosmos. Dan di balik makrokosmos itu ada yang disebut dengan the owner of cosmos atau yang disebut dengan al-khaliq. Jadi ini sebenarnya kunci rahasia bulan puasa. Bulan puasa itu adalah tempat di mana kita bisa menghubungkan mikro dan makrokosmos. Karena bulan puasa itu merupakan sebuah ruang, space bahasa Inggrisnya, time, waktu. Jadi kita melampaui itu, dan disitulah orang ingin merasakan pengalaman puncak. Kalau tidak terjadi apa-apa ya biasa-biasa saja. Tunggu dah belum. Nah, yang kedua tadi. Yang ketiga adalah menit itu. Ya, sampai salah mulanggih dengan yang undang tu. Dah sambung Darussalam. Yang ketiga adalah dia bisa berobat. Kemudian ada yang ketika dia cuma satu, dia tidak makan apa-apa lagi. Ini terjadi ada beberapa orang, dia cuma makan kalimah. Paju kalimah kan. Yang nak kena orang kampung kena kan. Hana ketentren dari rumah. Hubungannya dia enggak makan. Karena apa? Energi alam itu masuk ke badan dia dan dia enggak perlu makanan. Jadi ketika masuk ke badan dia tidak perlu makanan yang bersifat wujud makanan itu, tapi dia bisa makan dari alam semesta, dan itu sangat saintifik. Saintifiknya begini, bahaya itulah kan ada YouTube, saya nggak bersih ngomong. Gini, sekarang misalnya ini kan saya puasa ini, banyak band itu ya, YouTube, juga Facebook, nya aliran baru lom, kata tahlul lom, bahaya berapa mana ceh sebab, hanya direkam. Puai pegawai awak kampung lo ketua Haji Fadil. Awak tawang lo dapat kunci kan? Lumayan ber. Dah. Itu kenapa? Contoh saya ini sekarang lapar. Saya lihat Tengku Said Muhammad Hussein. Saya bisa makan energi beliau. Dan saya bisa grow up. Saya kenyang. Karena saya bisa mengambil energi beliau dari belakang, dari tulang belakang itu dalam kajian Kundalini itu, dan saya makan, tidak perlu saya makan nasi sampai nanti sore. Itu ada ilmunya. Jadi, kenapa misalnya ketika Bapak Ibu atau Ustazah bangun pagi lemah kena drone-nya, tapi burn bahasa Inggrisnya, ya burn juga, brans. Ketika burn, wajah drone kuyu itu jadi ketika habis subuh itu energi kan disedot oleh orang lain. Disedot oleh orang yang duluan bergerak. Makanya yang lebih tubuh kena rahasia aja. Karena energi itu bisa diambil. Saya bisa lihat beberapa orang yang punya energi bagus di sini, saya tarik energinya itu. Dan maaf, apakah saya batal puasa? Saya tidak tahu itu. Dan ini untuk membuktikan kenapa dulu ada yang bertapa yang bulan-bulan tuh yang dari Tibet itu. Yang dia tidak makan, karena dia bisa makan. Kenapa? Energi dari alam itu memberikan dia punya kekuatan di belakang di tulang rusuk, dan itulah kemudian menjadi amalan para orang yang tipe yang ketiga. Dia hanya siang malam paling minum air putih atau nyokol kampung jamun di kampung lun di awang ke pajuh berpadi kan. Beras padis. Beruh yang kagak genyan putar ke bahasa Indonesianya yang sudah di oseng-oseng kan. Banu pajuh kaji selesai. Kenapa? Alam ini memberikan energi kepada manusia seperti itu. Dan ketika orang tersebut merasakan energi tersebut, dia tidak pernah merasakan lapar. Karena apa?
Alam itu akan mencari orang-orang yang itu sudah kenal sama dia, sama alam itu. Makanya nanti ada hubungan manusia, Rabb, Allah, dan nature, alam semesta. Ini segitiga. Dan segitiga ini yang dijaga oleh orang Aceh. Makanya di Aceh itu kan selalu filosofinya itu kan syukur, thanking, balance, seimbang, pertimang, dan remembering, ingat. Untuk menghubungkan tiga segitiga itu. Makanya di kampung itu orang buka puasa nggak seperti kita. Urung kampung ya, buka puasa. Nggak seperti kita. Jadi kalau kita kan model tunjuk. Tunjuknya kabehnya supermarket Jalan Tenya Arif ya. Karena apa? Dan ketika kita, maaf beberapa kali saya coba, itu ketika saya bawa pulang makanan ke rumah saya, aura makanan itu hilang. Auranya. Jadi saya bisa baca aura makanan. Ya, lu kalau borom-borom bunuh lepas laga. Jadi kecut kaya ngelon. Iku lah borom mereka pajuh lon. Kabati je. Dan ini tipologi yang ketiga. Tipologi yang ketiga ini biasanya terjadi sama, makanya banyak nenek-nenek di kampung orang Aceh itu ikut suluk, Bu. Suluk itu yang dia di pesantren, dia dekat Tuhan, makin Tuhan dia makin ke surga. Kenapa? Dia menikmati itu tadi, pengalaman puncak tadi itu yang bergetar-getar waktu dia zikir itu. Ada yang katanya kemarin ada yang badannya naik ke atas, kemudian ada yang ketika dia berzikir, ya macam-macam pengalaman itu, dan disitulah kemudian gurunya itu ngasih tahu gitu. Tapi biasanya nggak dikasih tahu secara hakikat, tapi dikasih tahu ya ingat sama gurunya. Dan itu ada power of zikir. Dan kita pikir nggak ilmu akal kan kiban nenek-nenek ini tahu koknya anak nama osau. Ini kita pikir kalian beberapa tempat yang me mak tuan. Ya. Jadi karena mereka tuh the power of earth, nature itu masuk ke dalam diri mereka dan memberikan kekuatan. Itu yang ketiga, tipologi. Tipologi yang keempat biasanya menjadi seorang ilmuwan, ulama. Kenapa? Dia akan mencoba menulis karena dia ada akal yang biasa, akal nutqi. Akal yang biasa itu akal yang seperti saya sampaikan sekarang. Ada akal al-fa'al. Akal al-fa'al itu akal yang di atasnya al-fa'al, kemudian ada akal para nabi, kemudian ada akal para aulia. Akal para aulia itu adalah tempat curahan ilmu masuk ke dia. Dan orang-orang seperti itu biasanya menulis apapun dia bisa. Kalau kita kalian para ulama-ulama zaman gitu mulih kan hanya kerja sekolah katanya. Dia kata kerja sekolah karena Google, karena WhatsApp, karena WhatsApp macam-macam hai malam di situ. Nah, ini tipologi. Jadi ketika bulan puasa, para sufi, para ahli spiritualis, mereka yang menempuh jalur salik, itu yang dikejar. Pengalaman spiritual tadi itu. Pengalaman spiritual yang itu membentuk tingkatan dalam bahasa tadi dalam surat Al-Baqarah 183, tattaqun. Jadi ketika dia surrender, itu namanya Islam kan surrender, menyerah. Submission, menyerahkan. Apa yang kita submission? Dan submission itulah heart. Heart itulah jiwa, hati, dan itulah the connection, koneksi yang tadi saya katakan dari awal itu sebagai wadah itu ada di hati, ada di batin. Bukan di akal. Bukan akal. Jadi akal itu dia tidak punya power. Yang punya power itulah batin. Makanya kemarin ketika saya ceramah kemarin saya sempat ditegur juga karena saya ceramah 10 menit. Saya potong ceramah saya. Ya longkoh ini kah anak penutuh. Jadi akal itu dia tunduk sama batin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai ke pengalaman puncak, Bapak Ibu bisa memerintahkan akal. Jadi mengatakan kepada akal tolong kamu diam sebentar, saya mau sholat. Dan ketika akal, dia bisa berintah, tapi kalau tidak, kadang-kadang akal kita nggak bisa kita perintah. Belum mau dia semayang, mau dia maaf dalam kamar mandi. Jadi dia akan terus bekerja dan tidak ada mampu yang mengendalikan akal kita selain diri kita. Dan ketika hati itu mampu kita mengendalikan akal, maka akal itu akan diam. Dan ketika diam itulah Bapak Ibu akan menikmati lazatnya iman. Itu pengalaman yang cukup dahsyatullah. Dahsyat. Jadi itu akan jadi terasa gitu loh. Ada, maaf ya saya katakan dalam bahasa itu, kita nampak itu. Dan ketika nampak itu, hati itu kan berbisik. Bahkan
Bahkan hati itu nanti kita dengar dia mengaji. Mungkin inilah rahasia saya dalam beberapa kajian saya itu dalam dunia spiritual dan dunia sosial. Kenapa kemudian Umar itu ketika sholat itu waktu ditusuk itu nggak sakit? Karena ektase pengalaman spiritual, pengalaman puncak Umar itu ketika dia sholat itu sudah memang advance, sudah makamnya sudah di atasnya kita. Jadi ketika dia sholat itu betul-betul dia submission dia serahkan diri dia, dan ketika diserahkan ini semuanya tidak ada lagi dan akal dia menjadi diam. Dan ketika kita paksakan akal diam, dia akan kecut akalnya, kecut, dan dia akan mengatakan, ya saya dengar kamu, dan hati akan bicara. Dan ketika hati bicara, kita akan mendengar lewat kuping. Kita dengar ke sujin. Makanya tembayang bek masalah haji ini leh. Karena apa? Kita ini tidak tahu siapa diri kita. Tidak tahu siapa diri kita. Jadi ketika tidak tahu siapa diri kita, lewat 5 menit, Kiban, panitia. Kiban. Jadi ketika tidak tahu siapa diri kita, kita memaksakan akal untuk berpikir. Padahal akal itu dia tidak sampai pada itu dia. Dia hanya menerima input kemudian menganalisa. Dan analisa itu pun dia dari otak kanan sama otak kiri. Tapi di sini yang hakikat. Makanya kan ada hadis itu, man arafah nafsahu fakat arafah rabbahu. Dan inilah momennya bulan puasa, Pak. Kenapa kemudian di kampung-kampung zaman dulu itu bulan puasa itu orang nggak banyak keluar? Nggak banyak. Dia kenapa? Karena dia tahu betulnya bulan puasa. Dia melihat alam. Melihat alam, kita rasanya bulan Sya'ban 20, artinya kan terasa, artinya kalau lagi suasana lagi belum puasa. Itu kalau orang-orang yang memiliki ketajaman batinnya, dia akan bisa merasakannya kameri belum puasa. Dia bisa membaca itu. Dan ketika dia membaca itu, dia alam itu akan terus memberikan sinyal kepada dia. Dan ketika diberikan sinyal kepada dia, ibadah dia itu pun bukan lagi ibadah ordinary peoples. Orang-orang yang ya biasa seperti kita, ingin lihat, ingin diketahui, ingin ya selfiah di situ. Karena apa? Ya karena kita beragama di era posmo. Selfiah. Jadi tengahnya khatib Jiso dari Arab, tam 3 kena. Dan itu sebenarnya imajinasi akal. Imajinasi akal, bukan imajinasi batin. Kalau batin dia menghendaki isolated. Isolated artinya kita menghindar dari keramaian, mencari kesunyian sampai kita tidak bisa mendengar apa-apa kecuali hati kita. Dan hati kita dia akan bilang, dia akan bongkar semua siapa diri kita. Dan ketika itulah kemudian orang itu mengalami pengalaman puncak. Dan biasanya orang yang sudah sampai di situ, dia akan merasakan nikmat iman. Nikmat iman itu seperti ini yang pernah kita diskusikan. Nikmat iman itu seperti ini. Jadi manisnya durian, mameh bodin manasir. Manisnya mangga, manisnya semuanya manis. Durian, rambutan semuanya manis. Itulah yang kita bicara iman. Makanya jangan kita paksa kita ilmu kita dengan orang lain. Karena orang nggak bisa kita katakan Ron kiban rasa bodrin. Tak bisa kita jelaskan kecuali apa? Long kali lupa jo bodrin, long kali lupa jo kan? Cocok, nyambung satu ini, tapi lu kalau lupa jo rambut apa jo binjai, itu apa je? Sama, tapi jo rambut glue beda. Itu dia bicara itu, Pak. Mangga juga pepaya, semuanya manis, gula manis. Ibu timon, pedakulnya, itu baik. Manis, tapi definisinya beda-beda definisi manis itu. Jadi pengalaman spiritual itu seperti itu dia. Saya tidak bisa merasakan manisnya durian sebelum saya makan durian juga. Dan tidak bisa saya mewakili menjelaskan bagaimana manisnya rambutan kepada orang sebelum saya pernah makan rambutan. Nah, itu bulan puasa itu bulan itu sepertinya. Bulan kita masuk pada lorong waktu itu time and space, dan di time and space itu diberikan kesempatan di ujung sana diberikan kesempatan, dan kesempatan inilah yang ini ditunggu oleh alam semesta. Makanya puncaknya apa yang ditunggu-tunggu di masjid-masjid sekarang, Lailatul Qadar.
Karena apa? Alam semesta itu dia akan datang pada bukan orang yang sembarangan. Jadi, nah, kayak begah matauro apa Pak Kaya kan? Itu kan itu tersalah istilahnya. Tapi itulah puncaknya, itulah pengalaman puncak. Pengalaman puncak bulan Ramadan itu adalah ketika kita tahu alam semesta menurut ilmu kita, batin kita, betakannya Pak Kaya kamu sujud golom. Tidak bisa itu, Pak. Tidak bisa. Karena apa? Pengalaman itu hanya bisa kita lihat dan kita rasakan dan kita saja yang tahu. Hanya bekah Pak Gop. Beda bekah? Oh, lu bukan tang merupuk dan tu kadar. Rono kiban, lu tang malam tinggal sama Pak Bang dari. Jadi balep lo. Ya itu macam-macam, Pak. Karena apa? Orang tidak mendalami ini, tidak mengalami pengalaman puncak. Dan Lailatul Qadar itu dia akan datang sendiri. Dan ketika sampai ke kita, dia akan, ya misalnya dalam bahasa spiritual, kita akan tertunduk diam. Ketika tertunduk diam, maka akan terbuka semuanya. Terbuka sampai kita di ujung kehidupan kita. Makanya bukan sembarangan. Nah, dupki no mantong uronyo kalebeh ti leplo jit lagi nyekahiru ceramah. Tapi nanti tolong diedit di YouTube Bang ya. Ada hal yang saya rasa masyarakat tidak bisa memahaminya. Ini hanya penelitian saya dalam beberapa tahun terakhir dan akhirul kalam jangan ada pertanyaan. Mau tanya? Boleh. Yang itu hancur awak kampung, hancur awak rumah nih. Saya pernah baca buku Prof. Mogador Lucu. Ya. Saya mungkin ini ada hubungannya. Ya. Ini apakah seperti yang Prof cerita tadi, misalnya orang bisa mengalami pengalaman spiritualnya, kan secara spontanitas atau memang butuh usaha yang dilakukan supaya dia mencapai puncak klimaks keimanannya itu. Itu satu. Yang kedua, masalah karamah tadi, ramah. Jadi pernah juga saya baca tentang karamah bulan Rabi dan yang lain. Sampai dia misalnya ada yang bilang di mana sholat Jumat, saya sholat Jumat di Mekah. Ketika dilihat dari waktunya berbeda. Jadi ini cuma bisa dialami oleh orang itu sendiri dan nggak bisa di orang lain. Tapi ada juga yang maksud Pak Kaya sujud, dia pakai sujud, maka pengakuannya itu oleh muridnya. Semalam misalnya ulama Tengku itu dia taruh kopiahnya misalnya di tempat apa ada pohon, supaya memang saat itu sedang sujud. Besoknya pas dia lihat udah di pohon kelapa misalnya, itu pasti semalam itu saya belum ada. Ini bagaimana? Yang pertama tadi apa ya? Mencapai insan. Ini dia mungkin ada dua. Dalam kajian yang saya lakukan ada dua. Satu, dia by givens. By givens itu maksudnya apa? Tujuh di Allah terus karena kau disayangi Allah. By givens. By given ini juga karena ada faktor keturunan. Ini dia begini, ada dua. Dalam kajian yang saya lakukan itu ada dua. Satu, dia by givens. By givens itu maksudnya apa? Gejuk li Allah kedron cikana dron disayang li Allah. By givens. By given ini juga karena ada faktor keturunan. Makanya bahaya YouTube ini, tolong jangan di YouTube kan. Ini saya cerita karena ada syekh saya. Ini salah itu gue yang berdepan. Udah, yang by givens itu karena memang diberikan. Dan ketika diberikan itu biasanya nanti nekalan drone 3 keturunan atau 3-4 keturunan sebelumnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di 4 tuh Anda tiba-tiba seperti itu gitu. Itu by givens. Tetapi ada orang yang sudah by given ini, maaf cakap, kadang-kadang dia tidak punya keturunan. Atau ada keturunan tapi perempuan semua. Kenapa? By given, jadi disayang oleh Allah dan diberikan kepada 4 generasi dia. Dan dalam satu keluarga biasanya 1 orang. Dan dia akan memberikan, akan mendapatkan enlightenment, namanya pencerahan itu semenjak dia lahir. Dan karena, nah ini kan orang bukan salah, keliru memaknai. Sebenarnya dia itu sudah diberikan advance. Jadi munyo lagi main bola, main lomba, kok nyangka baknyo start bak 7, tapi start bak sa. Nah seharusnya dia di start 7 ini jangan diarahkan ke persoalan spirit atau persoalan tadi ke keramatan, tapi diarahkan ke ilmu.
Makanya dalam kajian-kajian sufi tabakat, kitab tabakat itu dia sebutkan mereka itu semua menganggap itu sebagai ilmu. Bahkan dia menghindar dari masyarakat. Itu by given. Dan itu menjadikan dalam masyarakat. Jadi ada satu anak dari seorang syekh besar, kemudian ada satu orang anak yang dia banyak di Aceh, ada beberapa yang kita jumpain, tapi karena dia tidak bisa tadi memahami proses kosmologi tadi itu, alam al-khabir, dia menganggap itu titik dan dia salah segala-galanya, makanya itu habis mentok. Dan ketika mentok itu dia ditarik oleh Allah. Ditarik. Dan yang model kedua adalah by achievements. By achievement adalah dengan mujahadah. Mujahadah artinya dengan perjuangan. Jadi perjuangan itu dia dimulai dari beberapa tahapan. Dalam kajian Luntuan itu ada 8 atau 7 tingkat tahapan itu. Tahapan spiritual, tahapan perjalanan spiritual seseorang. Ada tahapan dia memulai dia dari manusia sebagai binatang. Jadi ketika dia sebagai binatang, maka dia manusia, tapi dia perilaku dia sebagai binatang. Dan memang binatang. Kan gak keli Allah surat Al-A'raf 179. Balhum adal katanya. Itu sebuah fondasinya. Itu yang paling rendah. Dan kalau dia tahu dia binatang, naik sedikit. Dia menjadi binatang yang berakal. Have a reason. Reason itu kamu semiki. Lun binatang. Hayawanun natiq dalam bahasa ilmu di pesantren. Dan ketika dia sudah sudah sampai pada kedua ini kamu semiki. Dia berpikir saja, oh ya, oh mono ya. Lagi. Jadi itu prosesnya. Kemudian di level ketiga dia sudah ada tetap sebagai binatang. Kemudian dia berpikir, kemudian dia sudah mulai punya kepercayaan, belief. Kau percaya? Jujin apa kaya percaya. Nah, incin pi percaya aja. Kenapa? Tetapi dia tidak bisa mendefinisikan apa yang dia percaya. They cannot define. Tidak bisa. Jadi tidak bisa mendefinisikan kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa didefinisikan karena dia belum sampai kepada fase dia sebagai manusia, insan. Dan dari yang ketiga itu naik lagi yang keempat, dia sudah memiliki akal, kepercayaan, kaget akai. Bagus moralnya, tapi dia masih punya di sini sifat kebinatangannya. Kemudian baru dia masuk fase yang selanjutnya, yaitu fase dia sebagai insan. Insan dalam bahasa Arab tidak ada konotasi gender, manusia. Itu dia menjadi manusia. Manusia itu kaji ke insan, kan lebih binatang je. Dan kita pegang penuh, dia umum peluh. Jadi orang dianggap matang itu nyo kata matang birun. Matang itu dia sudah sampai menjadi insan, dan ketika dia menjadi insan itu aspek kebinatangannya itu hilang. Aspek yang tadi itu yang bersifat tidak bisa mendefinisikan la ilaha illallah itu terkikis. Dia bisa mendefinisikan dia manusia. Saya seorang khalifah dan dia bisa mendefinisikan, dan setiap tingkatan ini dia tuh punya cobaan. Tadi yang saya bilang mujahadah. Lagi mahasiswa, dulu bekas kadang mahasiswa, uronya kena print skripsi, berkeluar nonda, hanapeng, mati lampu. Saya punya mahasiswa. Hanapeng mati, pokoknya ti uronya anjing lagi urun meden paneng, ya si gantung roy. Itu sebuah fase itu dia akan dilihat bagaimana isi batin dia itu. Naik puapuhan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fase dia, dan ketika fase dia menjadi manusia, dia semuanya itu sudah menjadi, tadi saya katakan, menjadi mikrokosmos, menjadi titik di dalam alam semesta ini, dan dia menjadi seorang manusia insan, dan dia bisa melihat tahapan berikutnya, dan itu goncangannya luar biasa, goncangan batin dia, karena dia mujahadah. Dan ketika mujahadah ini, dia akan sampai ini pada para ulama-ulama besar, yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan humanization. Jadi dia manusia, tapi kehadiran dia itu bisa memanusiakan orang lain, kan dia penyakit. Jadi dia hadir saja, kita sudah kenyang. Ketika kalian ulama-ulama besar yang dia tulus, ikhlas, lihat dia saja kita sudah kenyang. Anda berkah belum? Ada beberapa kategori ulama itu yang level dia sudah sampai di situ, wajah dia itu kita lihat tenang, teduh, enggak ngomong sama kita dia. Tapi ada orang yang kita lihat, gila kalian. Enggak, bukan ulama maksud saya. Tapi ada yang begitu karena apa? Dia menjadi apa yang kita sebut dengan
centers, tempat, pusat. Itu manusia menjadi manusia, memanusiakan orang lain, dan inilah yang sangat susah dicari hari ini. Dan sebenarnya momen Ramadan itu meminta manusia itu sampai ke sana, karena ketika dia sampai kepada manusia itu dia sudah tatakun. Sudah tatakun, jadi yang tadi la'allakum tatakun. Semoga la'alla tamani ya, pada bahasa pengharapan ya. Kalau di Kairo itu bahasa Arab pandai. Itu bahasa ini tatakun. Ketika tatakun itu you are humans. Anda sebagai manusia, Anda sebagai insan, dan ketika insan itu Anda bisa memanusiakan orang lain, makanya manusia yang terakhir manusia sempurna. Dalam bahasa Inggris disebut dengan wise man. Itu manusia apa? Yang tadi manusia memanusiakan, dan manusia tadi yang sempurna itu manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dia tidak mau apa-apa lagi. Jabatan Han, Peng Hancit, Pakon Home, nggak ada orang seperti itu. Kenapa? Dia sudah selesai dan menganggap Hanale KB hanya mandumnya. Dan orang-orang yang saya jumpa tadi itu, yang tadi yang saya cerita di awal tadi, itulah manusia yang ingin masuk ke situ, yang dia tidak ada guru yang menjelaskan. Sehingga dia terjerembab di situ, di titik itu, dan ketika di titik itu datang orang yang mampu menjelaskan. Kalau tidak menjelaskan akan, ya tadi dibilang sasata yusasitu sesatun. Ya, karena apa? Dia menganggap itulah yang terjadi sekarang, yang ada Lea Eden gitu. Yang banyak yang mengaku itu macam-macam di dalam masyarakat. Kenapa? Dia tidak bisa mendefinisikan pengalaman spiritual dia itu apa sebenarnya. Karena nggak bisa didefinisikan. Ketika ada bunyi di kuping dia itu apa sebenarnya? Nggak tahu dia apa itu. Oh, itu malaikat Jibril gitu. Kemudian karena dia nanti ketika dia menjadi seorang manusia dan memanusiakan manusia, itu luar biasa godaannya, Bang. Godaannya itu luar biasa. Nanti terjadi bisikan, kamu Nabi ke-27. Bisa terjadi. Ini makanya saya bilang di YouTube jangan diinikan. Akan terjadi proses itu. Kamu seorang macam-macam nanti akan terjadi di sini, di kuping kita. Karena di situ memang panglimanya iblis di situ semua tunggu. Panglima-panglimanya itu. Jadi memang dia iblisnya itu kan setan kan dia punya ini sendiri, dia punya pangkat-pangkatnya sendiri. Dan untuk yang level yang paling atas juga luar biasa. Contohnya kalau kita lihat, proses itulah proses Nabi Ibrahim ketika dia Nabi Ismail. Itu proses yang luar biasa itu kan. Pengalaman spiritual beliau melalui mimpi, atau dalam bahasa kampus disebut dengan irfani. Kemudian dari irfani itu beliau jadikan burhani. Ketika burhani menjadi bayani, muncul ablasa yu ablisu iblis. Kan ini muncul di situ, Pak. Kenapa? Rasul Nabi Ibrahim itu ingin menjadi tadi manusia yang paling sempurna, beliau diuji. Tapi Pak, belum sampai kita ke situ. Makanya saya selalu bilang sama kawan-kawan, jangan mengukur spiritual orang dengan spiritual kita. Jangan mengukur ilmu orang dengan ilmu kita. Karena kajian seperti ini sangat luas sekali. Jangan gampang tadi baca paksakan. Ron pajo bodrin sih Bang, Pak Nasir. Lo pajo bodrin. Anjir. Mungkin ron pajo ke pajo bodrin, pajo hafal, mana sih? Enak juga itu bahasa simboliknya, Pak. Bahasa-bahasa ini. Jadi jangan disamaratakan pengalaman spiritual itu. Dan para sufi itu biasanya dia sudah akan menyingkir dari manusia biasa dan dia akan ke tempat lain. Pertanyaan yang kedua. Karamah itu memang tadi, Bang. Dia perhubungan antara makro dan mikrokosmos, Bang. Karamah itu kan kemuliaan. Kemuliaan itu bless. Bless itu dalam bahasa Aceh berkat. Dan dia diberikan kepada orang-orang yang sudah bersih batinnya. Itu kalau dalam bahasa yang sederhana. Tetapi tidak sesederhana itu juga. Karena apa? Karamah itu juga merupakan ujian paling tinggi. Contoh lagi Drone dipikir itu kejadian. Gimana kendali kau tak drone, semoga apa yang drone dipikirnya baik kejadian karena yang broke. Itu nggak punya ciri ya Pak. Ada orang seperti itu dia, karena dia Pak, dia berpikir tentang sesuatu alam terjadi dan terjadi, dan ketika terjadi itu dia malah menyalahkan diri dia sendiri. Malu kalau pikir bunuh paknya pak kan gondai nang kamu buat banyak bunuh. Seolah dia merasa bersalah, padahal nggak ada hubungan sama dia Pak. Jadi ini bukan kajian yang memang orang sederhana menganggap itu kajian yang yang sangat ohnya selesai, tapi bukan, itu dia ada
tingkatan-tingkatan sampai nanti dia akan sampai pada betul-betul melihat bagaimana kerajaan langit itu sendiri. Dan ketika sampai di situ ada beberapa orang yang ingin naik ke langit, artinya spiritual dia, ada orang yang turun ke bawah. Dan ketika turun bawah dia baru dia membuat jalan orang lain naik ke atas. Itulah yang disebut dengan tarikat. Jalan ke gob. Untuk julung kaji belum jelaskan urur lain kira kapoh sa belum pi tua lami moto babingke. Moto bodoh kai yang le. Jadi julang yang Abu lakai maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Gimana? Kapoh sa kanjil tengok enggak mentong.